Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan online. Kali ini kita akan lanjutkan lagi materi tentang PLSQL atau pemrograman database ya. Dan sekarang kita akan masuk ke section 10. Nah, di section 10 ini nanti kita akan membahas tiga pokok materi ya. Ada tiga materi, jadi ada tiga PDF di sini yang akan kita bahas. Yang intinya PLSQL ini atau di section 10 ini kita akan fokus membahas sebuah database objek lagi ya. Kalau kemarin di video sebelumnya kalian sudah belajar mungkin di section 8 itu ada prosedur, section 9 sudah ada fungsi atau function. Kemudian di section 10 ya yang selanjutnya ini adalah package ya. Nah, nanti kita akan lihat package itu seperti apa di dalam PLSQL, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian apa gunanya. Nah, itu semua kita akan bahas di materi ke-10 ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke materi yang pertama. Ya, di mana ini adalah tentang bagaimana cara membuat package dan bagaimana apa kegunaannya gitu ya. Bagaimana bisa memanfaatkan package ini di dalam pembuatan aplikasi database kita. Oke, jadi sebenarnya ya package ini itu mirip ya, mirip dengan prosedur atau fungsi. Di mana prosedur dan fungsi ini kan disimpan di dalam database. Ya, apalagi yang name ya, ada namanya. Jadi prosedur dan fungsi ini kan berarti ada namanya. Beda dengan yang anonymous block. Nah, prosedur dan function atau fungsi ini ya, itu disimpan dalam database dan dia dianggap sebagai sebuah objek ya. Makanya kalau kalian lihat di dalam Apex ya, prosedur dan function itu ada di sini karena dia dianggap sebagai database objek. Nah, package ini sekarang yang kita akan bahas ini itu juga sama. Jadi package ini merupakan database objek juga. Ya. Nah, cuman apa sih bedanya package ini dengan prosedur dan function? Ya. Jadi package ini ya, ini adalah tempat seperti wadah gitu ya, atau seperti kardus, kalian bayangkan kardus besar, yang di dalamnya itu isinya adalah ya several procedures atau functions. Yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya adalah gabungan dari beberapa prosedur atau beberapa fungsi itu dijadikan satu di dalam yang namanya package. Ya, jadi kalau aku analogikan dalam bentuk kardus. Jadi dalam kardusnya itu akan diisi prosedur, akan diisi function, bisa juga nanti disimpan global variable dan sebagainya. Ya, jadi itu isinya gabungan dari beberapa prosedur dan function. Nah, kemarin kita sudah belajar prosedurnya sendiri, fungsinya sendiri, kita bikin sendiri-sendiri di video-video sebelumnya. Nah, sekarang ini jadikan satu ya. Kemudian kalau jadikan satu antara beberapa prosedur dan function itu disebut sebagai package. Dia sudah dimasukkan dalam package. Ya. Nah, kemudian kenapa sih kok harus dijadikan satu? Ya, biasanya supaya ya kayak kita nyimpen data dalam folder lah, ya. Kan kita ingin mengelompokkan yang mirip-mirip, yang hampir sama itu kita mau jadikan satu. Ya supaya apa ya lebih mudah jadi kenali ya. Sama kayak kita nyimpen data dalam folder-folder kan supaya kita tahu oh ini misalkan data foto liburan gitu ya. Berarti kan kita bisa bikin folder liburan ke Bali misalkan kayak gitu. Jadi kita tahu oh ini adalah folder foto-foto pada saat saya liburan di Bali misalkan kayak gitu. Ya, itu juga sama package itu gunanya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau mau digambarkan ya, package ini bisa disebut juga istilahnya itu adalah containers ya atau tempat ya wadah seperti ini kemudian nanti diisi prosedur dan function.
ya. Jadi isinya itu selain prosedur dan functionnya yaitu subprogram tadi, bisa juga diisi yang lainnya ya, variabel, kursor, exception, banyak hal bisa disimpan di dalam package ini. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara membuatnya, sehingga nanti package-nya kita itu menjadi package yang komplit, yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, dan di sini contohnya, misalkan ada Departemen Human Resource atau HRD, ya, package-nya itu nanti akan berisi prosedur untuk melakukan hiring dan firing, itu maksudnya untuk merekrut orang ataupun memecat orang gitu ya. Prosedurnya seperti apa? Kemudian commission and bonus function atau ya bagaimana menghitung komisi maupun bonus ya fungsinya, atau kemudian ada variabel yang berhubungan tentang pajak, tax exemption atau pendapatan yang tidak kena pajak. Ya, jadi itu kan semuanya berhubungan dengan HRD ya atau Human Resource ini divisinya. Nah, itu bisa saja dikelompokkan ke dalam satu buah package. Nah, nanti untuk membuat sebuah package ya, package itu selalu dibagi dua. Ya, jadi kalau kalian nanti membuat package ya, package itu selalu dibagi menjadi dua. Ya, nah keduanya ini nanti akan dipisah disimpan terpisah ya. Jadi ini stored separately itu maksudnya disimpannya itu terpisah. Nah, berarti nanti kalian akan menjadi pikir loh, kok malah tambah ribet ya kalau bikin package ya. Kan kita maunya mengelompokkan. Tapi kenapa dipisah dibagi dua kemudian dipisah gitu. Nah, sebenarnya proses ini ya, ini kalau kalian nanti lihat, konsep ini adalah konsep yang sering digunakan dalam dunia pemrograman, yaitu apalagi kalau kalian kenal dengan konsep pemrograman OOP atau Object Oriented Programming, ada salah satu konsep atau sifat dari OOP itu yang disebut sebagai enkapsulasi. Ya, enkapsulasi inilah yang diterapkan oleh PL/SQL package, di mana caranya ya supaya dia bisa melakukan itu dengan menyimpan dua atau package-nya itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, jadi ini sekaligus untuk mengamankan ya atau menambah security dari package-nya ini. Ya, nah nanti ya kedua hal ini disebut ada yang namanya specification, ya, package specification, dan ada yang namanya package body. Ya, nanti kalau kalian mungkin pernah belajar yang pemrograman, ya, itu sebenarnya konsepnya mirip ya. Jadi misalkan kita punya sebuah fungsi, misalkan ya, ini aku pakai bahasa C++, mungkin kalau di bahasa yang lain, ya mungkin ada juga seperti ini gitu ya. Kita bisa saja membuat sebuah fungsi, ya fungsi ataupun prosedur, ya kalau di dalam C++ namanya fungsi, ya nama fungsi misalkan. Nah, ini fungsinya ini cuman kosong gini aja. Jadi cuman dijelaskan aja namanya apa, parameternya apa, tipe kembaliannya apa. Ya, atau ini aku ganti aja lah, misalkan. Ya, tanpa ada apa ini? Bodinya atau definisi fungsinya. Jadi ini kalau di dalam pemrograman itu bisa juga disebut sebagai prototype. Jadi fungsi yang cuma tahu nama, parameter, dan tipe kembaliannya aja. Baru nanti di bawah itu adalah penjelasan fungsinya. Ya, nah ini perintah-perintahnya. Nah, yang di sini disebut sebagai prototype, yang di sini yang di bawah ini yang dituliskan dengan perintah-perintahnya ini, atau sekarang fungsinya itu sudah ada bodinya ditandai dengan kurung kurawal ini, ya. Nah, ini kan disebut sebagai definisi fungsi.
Ya, bisa disebut sebagai definisi fungsi. Ini bisa juga disebut sebagai deklarasi. Ya, atau jangan disebut prototipe lah, disebut deklarasi ya. Deklarasi fungsi dan ada definisi dari fungsinya. Ya, kalau kalian belajar pemrograman seperti ini pasti sudah kenal lah. Nah, dalam database ini, dalam PLSQL juga sama seperti ini. Ya, nanti untuk membuat package ada satu bagian itu disebut sebagai package specification. Itu adalah tempat untuk mendeklarasikan fungsi ataupun prosedur yang akan dibuat nanti. Ya, proses deklarasinya itu sendiri dan proses definisi di sini disebut istilahnya itu adalah body-nya, package body. Nah, isinya itu adalah definisi dari semua fungsi-fungsi, semua prosedur yang sudah dideklarasikan. Ya, ini kalau di dalam PLSQL itu dibagi dua seperti ini. Ya, nanti ini di materi selanjutnya atau di slide selanjutnya nanti akan dibahas bahwa enkapsulasinya itu nanti orang-orang atau siapapun yang akan menggunakan package ini, mereka semua hanya tahu bagian deklarasinya saja, tapi tidak akan bisa melihat isi dari fungsinya atau isi dari package-nya itu seperti apa nggak tahu. Mereka cuma tahu bagian deklarasinya ini. Ya, inilah yang disebut sebagai enkapsulasi itu tadi. Ya, jadi tahunya itu cuma bagian sini aja yang atas, ya yang bawah ini tidak diketahui. Ya, sehingga tidak ada orang lain yang bisa mengubah atau menghapus atau menambah itu tidak bisa. Ya. Nah, itu adalah package. Ya, jadi ada dibagi dua, specification dan bodinya. Nah, specification ini yang harus dibuat terlebih dahulu. Jadi, sebelum bisa membuat body, itu harus ada specification dulu. Ya. Nah, nanti isinya apa? Isinya itu bisa prosedur, function, variabel, ya pokoknya semuanya yang dibutuhkan dalam package harus dituliskan semua di dalam specification-nya ini. Ya. Jadi ingat-ingat aja specification ini harus dibuat lebih dulu. Ya, atau yang bagian atas ini harus dibuat lebih dulu. Kemudian nanti di bodinya baru dibuat selanjutnya setelahnya ya. Nah, nanti specification-nya itu isinya bisa macam-macam. Nanti perlu diperhatikan juga bahwa nanti variabel-variabel yang ada dalam specification itu sudah pasti otomatis bisa dipakai di dalam bodinya. Ya. Oke, nanti kita akan lihat aja dari code ya supaya bisa langsung jelas. Oke, nah ini penjelasan selanjutnya detail package body invisible. Maksudnya ini tadi yang aku bilang enkapsulasi. Jadi bagian bawah ini ya yang package body-nya ini tidak akan bisa dilihat oleh orang lain atau siapapun yang menggunakan package-nya. Ya, jadi orang-orang cuma bisa lihat specification-nya saja. Body-nya itu tidak bisa. Ya. Jadi ini ya tadi aku sudah sempat jelaskan bahwa ini disebut juga sebagai proses enkapsulasi. Ya, sama kayak enkapsulasi kan kayak kapsul itu ya. Kita tahu kapsul itu bentuknya seperti apa, nah, tapi obat yang ada di dalamnya itu kan kita nggak tahu apa aja. Biasanya kan itu kayak campuran beberapa obat gitu ya. Kalau kita beli kapsul gitu, obat yang bentuknya kapsul gitu. Ya, itu sama juga konsep ini yang dipakai dalam package. Oke, jadi nanti misalkan package ya itu isinya adalah misalkan ada variabel, kemudian ada prosedur, ya prosedurnya pun cuman dituliskan deklarasinya saja. Ya. Kemudian nanti di dalam bodinya ya prosedur A ini seharusnya dituliskan ditambah lagi dengan variabel yang lainnya atau ada prosedur B ini juga bisa dilakukan. Ya, prosedur B ini prosedur yang tidak ada di deklarasi berarti prosedurnya ini sifatnya nanti private atau hanya bisa dipakai di bodinya ini aja.
Ya, nanti kita akan lihat contoh-contohnya aja banyak banget. Oke, jadi nanti specification ini cuma ada variabel dan deklarasi saja. Nah, di dalam body ini yang lebih komplit ya, karena dia harus ada definisi dari fungsi yang sudah atau prosedur yang sudah dideklarasikan ditambah variabel-variabel tambahan. Oke, nah ini sekarang ya, ini adalah code untuk membuat sebuah package ya. Ini aku akan hapus dulu ya supaya kita bisa bareng-bareng menuliskannya ini. Oke, secara sintaks kalau kemarin sudah sempat, kalau kalian sudah hafal membuat prosedur sebenarnya sama aja ya, create ya, kemudian bisa ditambahkan or replace seperti ini. Kemudian tuliskan package ya, package ya. Kalau prosedur kan kemarin prosedur, kalau package ya package gini. Kemudian sebutkan nama package-nya. Bentar ini supaya besar ya. Nama package. Kemudian langsung is ya. Kemudian di sini adalah variabel-variabel yang akan digunakan. Ya, contohnya variabel 1, kemudian tipe datanya apa. Misalkan ya seperti biasa PLS integer. Kemudian misalkan ada prosedur, ya sebutkan aja prosedur. Ya, kemudian sebutkan namanya prosedur, ya nama prosedur gitu. Ya, misalkan katakanlah tanpa parameter atau dikasih parameter lah, misalkan satu parameter 1 ya, tipenya misalkan PLS integer juga. Ya. Nah, karena ini hanya deklarasi saja ya udah di titik koma gini aja. Ya. Kemudian nanti di bagian akhir dituliskan saja n ya. N kemudian sebutkan nama package-nya. Nama package-nya apa tadi? Nama underscore package. Nah, bisa seperti ini. Jadi secara sintaks sama aja, tinggal create or replace ya. Create itu berarti membuat ya. Kalau ada perintah or replace itu berarti nanti akan di override seperti biasa. Kemudian nanti sebutkan namanya itu adalah package. Ya. Nah, kemudian ini adalah nama package yang akan kita berikan. Bebas namanya apa aja. Ini cuma buat contoh aja, makanya aku kasih nama underscore package. Ya, kemudian di sini bisa dimasukkan variabel, kemudian misalkan sebutkan prosedur atau function gitu ya, sebutkan semua di sini. Ya. Nah, cuman yang membedakan itu di sini hanya deklarasinya saja. Jadi kalau kalian buat package ini harus sebutkan specification-nya dulu. Ini adalah spesifikasinya. Ya, ini. Oke, kemudian ini tadi keterangannya ya, or replace tadi gunanya untuk override kalau misalkan sudah ada. Kemudian package name adalah ya nama package yang akan dipakai. Ya, bebas namanya kita sendiri yang memberikan. Kemudian yang bagian akhir ini boleh diisi, boleh enggak ya. Tapi untuk kebiasaan aja diisi nggak apa-apa. Jadi ini lebih jelas ya. Ini adalah N untuk bagian yang mana gitu. Oke. Kemudian public type ya. Public ini berarti nanti spesifikasinya itu secara default di sini tuh harusnya public ya. Public itu artinya nanti ketika package-nya ini dipanggil oleh user yang lain atau orang lain, variabelnya ini itu bisa muncul atau terlihat. Ya, itu bisa diakses. Nah, prosedur ini juga kalau mau bisa diakses tinggal dibuat aja, di set bentuknya itu public. Sehingga nanti orang lain atau user lain gitu bisa memanggil package-nya ini. Atau
prosedur yang ada di sini ataupun variabel yang ada di sini. Ya. Oke, kemudian package public tadi maksudnya itu nanti ya dapat terlihat, ya dibilang di sini dapat terlihat dan bisa dieksekusi dari luar package. Ya, maksudnya kalau diakses orang lain atau diakses oleh source code dari tempat lain gitu, asalkan punya akses ke package-nya ini tetap bisa. Ya. Kemudian semua yang dituliskan di sini itu secara default itu sebenarnya adalah public sifatnya. Ya. Sehingga ya daripada ditulis ya mending nggak usah ditulis saja. Jadi kayak gini. Ya, tapi kalau mau ditulis juga boleh. Karena defaultnya juga toh sama-sama public ya, bisa diakses oleh semuanya. Kemudian tadi ini juga sudah ya, semua prosedur ataupun function ya, itu harus dalam bentuk uh, specification saja. Ya, specification saja seperti ini contohnya, di mana belum ada begin dan end-nya. Jadi tidak boleh ada begin dan end-nya ini. Ya, nggak boleh. Karena ini harus ada dalam specification, jadi langsung ditutup dengan titik koma saja. Ya, ini specification tuh harus dilakukan seperti itu. Oke, jadi jangan lupa kalau bikin yang specification itu hanya ada di sini ya, namanya dan parameternya saja. Ya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi bukan definisi tapi hanya deklarasinya saja. Oke. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Jadi ini tadi ya analoginya seperti kardus ya. Kardus ini adalah package gitu ya. Nanti kemudian apa prosedur function variabel yang sejenis dan sekelompok atau memiliki kesamaan itu bisa dikumpulkan jadi satu di dalam kardusnya ini. Nah, ini ada contoh ya. Jadi di sini ada contoh. Misalkan ini ya. Ada prosedur ya. Kemudian di sini ada dua prosedur ya yang berbeda, di mana prosedur yang satu ini ya itu punya satu parameter. Oh ya, modenya ya. Modenya di sini contohnya ini adalah in ya. Di sini juga misalkan modenya adalah in. Sorry. Oke, mode parameternya itu adalah in. Ya karena ini pakainya prosedur ya. Tapi kalaupun misalkan nggak dituliskan sebenarnya sama aja ya, karena defaultnya itu adalah in. Oke, jadi di sini ini contohnya ya. Ada variabel ya namanya max length of service. Itu konstan, berarti nilainya nggak akan pernah berubah. Tipenya adalah number. Dimana karena ini adalah konstanta, nilainya harus langsung dilakukan proses assignment. Dapat nilai adalah 100. Kemudian ada prosedur yang lainnya, ya ada check higher date ini contohnya, itu menerima satu buah parameter. Ya. Nah, perhatikan aja di sini prosedurnya ini, ya, cuman sampai parameter aja, setelah itu kan titik koma. Ya, sama dengan yang aku buat di sini tadi. Ya. Nah, ini kemudian ada prosedur yang lainnya, ya, prosedur yang kedua. Misalkan aku juga buat aja ya prosedur prosedur 2 misalkan. Ya, yang ini misalkan tidak pakai parameter, ya udah langsung ditulis saja seperti ini. Ya, kalau yang di contohnya ini ada dua parameter. Ya, ini sekarang sudah jadi satu buah package. Ya, oke. Jadi kalau kalian sudah pernah belajar konsep OOP
atau object oriented programming ya. Ini secara konsep garis besarnya itu mirip banget ya, mirip mirip banget. Jadi kalau sudah pernah belajar OOP itu akan sangat membantu karena ya pasti bisa membayangkan membuat package itu seperti apa. Ya membuat package seperti ini itu konsepnya kayak kita bikin kelas lah, bikin kelas dalam OOP itu sama sebenarnya, mirip. Ya, kemudian ini juga ada satu parameter lagi, contohnya bukan parameter sih, variabel ya, yaitu kursor di sini contohnya. Kursor itu seperti tabel lah ya. Di video sebelumnya kayaknya pernah dibahas ada tipe data yang namanya kursor. Nah, kursor itu seperti tabel ya, dimana isinya ya kayak tabel. Jadi ini kan isinya itu adalah hasil dari proses select ya, jadi kayak tabel gitu. Kemudian di sini juga sama saja ada variabel. Uh, variabelnya di sini pakai nama G di sini ya. Oh ya, ini aku tadi lupa jelasin. Jadi G di sini tuh maksudnya adalah variabel global. Ya, kalau variabel-variabel yang dideklarasikan di dalam ini specification package ya itu biasanya disebut sebagai global variable. Ya, dituliskan biasanya G. Ada tanda G di sini. Ya, ini aku tadi lupa jelaskan. Oke, jadi ini contoh yang kedua ya. Di sini sama, cuman tambah satu variabel yaitu kursor tipenya. Oke, nah ini adalah contoh dari package specification. Ya, nah sekarang kita akan isi, jadi package specification ya cuman penjelasan aja variabel apa yang mau dipakai, prosedur apa atau fungsi apa aja yang akan dimasukkan ke dalam package-nya. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Nah, setelah specification-nya ini dimasukkan atau dieksekusi, ya prosedur-prosedur ini harus dibuat definisinya atau dibuat bodinya. Ya, nah caranya itu juga sama dengan ya hampir sama sih dengan membuat specification-nya. Ya, caranya tinggal sama panggil create ya, create or replace package ya. Nah, bedanya di sini ditambahkan body. Ya, package body dari nama package-nya. Oke, kemudian ditambahkan is ya. Create or replace package, tambahkan ini body ya. Ya, supaya lurus ya. Kemudian is. Nah, ini baru ditulis-tuliskan aja ya. Misalkan prosedur yang pertama ya, nama prosedur ini. Ya, prosedur ini mau didefinisikan gitu ya. Begin, end. Ya, kemudian perintahnya di sini apa? Ya, misalkan dalam prosedurnya ini ada variabel lokal gitu ya. Variabel lokal itu tipe datanya sama PLS integer. Kemudian variabel lokalnya ini diisi dengan variabel globalnya ini. Ya. Oke, ini baru prosedur yang pertama. Nah, sekarang ada prosedur yang kedua ya. Biar nggak bingung, bisa ditambahkan N nama prosedur. Kemudian ada prosedur yang kedua. Apa tadi namanya? Ini prosedur 2 ya.
salah. Prosedur 2 ya is ini misalkan prosedur 2. Ya, misalkan isinya cuman apa ya? Mencetak aja lah ya. DBMS output put line global variabelnya dicetak. Nah, misalkan seperti ini. Oke, jadi isinya itu ya definisi dari prosedur-prosedur atau function-function yang ada di dalam specification-nya ini. Ya, contohnya seperti ini. Jadi prosedur ini isinya nanti akan memasukkan variabel lokal, misalkan variabel lokalnya ini dicetak gitu aja lah ya, program yang paling sederhana ya. Ya, ini dicetak. Ya, misalkan seperti itu. Kemudian nanti yang prosedur kedua tinggal dituliskan aja prosedur 2, prosedurnya itu mau seperti apa. Dan kalau sudah selesai tinggal di end prosedur. Ya. Kemudian ya ini juga tadi ya. Selain ini ya, ini juga perlu package-nya ini kan harus didefinisikan juga. Jadi dia perlu menambahkan begin juga. Ya. Jadi prosedurnya ini perlu begin dan juga end ya. End nama package-nya. Nah, ini supaya nggak bingung ya. Karena ini definisi fungsi, jadi dia harus, atau definisi dari package, dia harus ditambahin begin juga. Sorry. Harusnya di sini beginnya. Nah. Ya, kemudian ini adalah isinya, supaya kelihatan beda, ini aku kasih agak menjorok ke dalam aja. Nah, kayak gini. Ya, jadi ini begin, ya nama package, kemudian ini ada n-nya, kemudian di dalamnya baru diisi dengan prosedur-prosedurnya atau mau ngapain. Oke. Kemudian kalau misalkan nanti di dalamnya sini akan diberi satu buah variabel ya, contohnya ya ini. Ya, atau ditaruh di sini ya. Variabel khusus misalkan. Tipenya juga sama misalkan, atau varchar lah. Ya. Nah, variabel khusus ini nanti sifatnya itu bisa dibilang private. Jadi hanya bisa dipakai di package body-nya ini aja. Jadi dia akan valid kalau digunakan ya dari begin ini sampai ke end yang ini. Ya, di tempat dimana dia deklarasikan. Ya. Nah, beda dengan kalau didefinisikan atau dideklarasikan dalam prosedur seperti ini. Jadi variabelnya ini, variabel lokal ini hanya bisa dipakai di bagian begin dan end miliknya prosedur saja. Ya. Jadi variabel lokal yang aku buat ini hanya bisa berlaku di antara begin and ini aja. Kalau variabel yang khusus ini itu bisa berlaku di prosedur ini, bisa juga berlaku di prosedur yang lainnya. Karena dia dideklarasikan di antara begin dan end yang package. Ya, itu bedanya. Oke, nah ini tadi penjelasannya ada package name ya, tadi juga sudah aku jelaskan. Bedanya cuma ada di satu kata ini ya, body-nya ini. Kemudian ada begin dan end-nya ini. Oke, kemudian tadi ada private types dan variabel, itu tadi juga aku sudah jelaskan bahwa nanti scope-nya itu mengikuti begin dan end dari tempat dia dideklarasikan. Ya, kemudian ini subprogram ya itu harus ada. Jadi ini ya definisi fungsinya ini itu juga harus ada di dalam package body. Ya, jangan hanya dideklarasikan di sini tapi tidak pernah didefinisikan.
Ya. Oke, kemudian ini ada tips ya. Jika kita mau membuat package body, ya, yang pertama itu lakukan atau tambahkan or replace ini kalau kita mau melakukan override ya sama ya. Sama kayak kita kalau mau bikin prosedur atau fungsi kemarin atau di video sebelumnya sudah aku bahas juga itu pakai or replace ini untuk melakukan override. Nah, kemudian kalau bisa ya subprogramnya itu dituliskan berurutan sesuai dengan deklarasinya. Ya, kalau bisa. Jadi misalkan di sini yang dituliskan dulu kan nama prosedur baru prosedur 2. Berarti nanti untuk mendefinisikannya itu juga diikuti ya. Yang didefinisikan dulu nama prosedur, baru nanti yang dilanjutkan prosedur 2. Jadi diurutkan kalau bisa. Kemudian ini ya basic principle itu maksudnya ya paling mendasar tuh sebelum kalian buat prosedur di sini itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ya, sebisa mungkin body ini isinya sama persis dengan yang ada di sini. Maksudnya sama persis itu sama uh, jumlah prosedur dan fungsinya. Jadi misalkan prosedurnya di sini ada 2, yang dideklarasikan ya di definisinya juga harus ada 2. Kalau ada 3 ya berarti ada 3 dan seterusnya. Ya, kemudian ini every subprogram yang sudah dideklarasikan di package specification harus dimasukkan juga ke dalam package body, yaitu tadi ya intinya sama. Oke. Nah, ini adalah contohnya tadi ya dari yang ini, contoh yang ini ya. Jadi lakukan proses deklarasi package body-nya itu sama ya caranya. Tinggal tambahkan body ini ya, kemudian dideklarasikan atau didefinisikan setiap prosedur yang sudah dituliskan. Ya, persis sama yang aku lakukan tadi di sini. Oke, sebentar. Ini tadi ada baginnya atau enggak ya? Create or replace package. Oh, enggak ada baginnya. Sorry. Begin yang di sini itu nggak perlu ada. Ya, jadi is tapi langsung aja. Nah, nanti terakhir ditutup bagian n ini. Ya, ditutup bagian n ya ini. Jadi begin itu hanya ada di prosedur-prosedurnya. Di package-nya nggak ada ya. Untung kelihatan ya. Kemudian ini adalah contohnya tadi ya dari ini package specification, nama package-nya check underscore emp underscore package pkg, itu dibuat bodinya di sini. Ya, di sini is, kemudian prosedurnya apa, ya, kemudian dituliskan isinya prosedurnya itu seperti apa, ya. Biasa, bikin prosedurnya ini sama seperti bikin prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Kemudian ini ya masalah compile-nya, ya. Nah, sebisa mungkin ya ini ya ini tuh specification-nya ini tuh dituliskan dulu sampai benar ya. Sehingga nanti kalau dikompil ya berarti yang dikompil tuh hanya bagian specification-nya saja. Ya, sekali ini sudah dikompil nanti juga akan disimpan dalam database. Nah, misalkan nanti kita sudah buat bodinya gitu, bodinya dikompil sudah berhasil disimpan dalam database. Kemudian kita lihat, oh tadi ada yang salah code-nya kayaknya. Ya, harusnya misalkan di sini tuh bukan gvar tapi gvar plus 1 misalkan. Ya, misalkan harusnya seperti ini. Nah, nanti ketika kita lakukan compile lagi, ya, yang di-compile tuh cukup yang bodinya saja. Yang ini specification-nya karena nggak berubah sama sekali, ya yang di-compile hanya bodinya saja. Yang bagian specification-nya ini tidak perlu di-compile. Ya, jadi kira-kira
Seperti itu. Jadi ini kan memudahkan ya. Kalau kita fokus untuk mengerjakan atau memperbaiki prosedurnya, ya kita bisa kerja atau fokusnya di bagian bodinya saja. Tidak perlu otak-atik bagian specification-nya. Karena kalau sampai specification-nya di otak-atik, ya ini kalau misalkan dipanggil di package atau dia dipanggil di fungsi lain ataupun dipanggil di manapun, ya code-nya itu perlu dikompil ulang semuanya. Ya, kalau bisa jangan sampai merubah bagian deklarasinya ini, supaya nanti compile-nya bisa fokus yang di bodinya saja. Oke. Kemudian ini tadi contohnya, misalkan ada perubahan, ya ini ada tambahan code, kemudian di-compile lagi, yang di-compile hanya bodinya saja, yang deklarasinya tidak perlu lagi. Oke, kemudian ini adalah proses describe. Jadi kalau misalkan kita mau cek ya, nanti kalau kita bikin package dan berhasil seperti biasa nanti akan muncul di bagian objek browsernya ini. Ya, kita bisa lihat isi package-nya itu melalui ini, melalui bagian di objek browsernya, atau kita bisa panggil perintah describe, kemudian sebutkan nama package-nya. Nanti akan ditampilkan nama package, kemudian prosedurnya apa saja, kemudian argumen yang dipakai nanti apa aja, kemudian tipenya apa, atau modenya apa, modelnya, kemudian tipe datanya apa. Ya, tapi kita tidak bisa cek secara detail dari setiap prosedurnya ini. Atau prosedur di sini istilahnya prosedur, tapi sebenarnya bisa prosedur, bisa function ya. Jadi kalau kita describe itu bisanya describe sebuah package, bukan describe prosedur yang ada di dalamnya. Ya, gitu. Kemudian kenapa sih harus menggunakan package? Jadi ini adalah kegunaannya. Ya, yang pertama itu adalah modularity. Ya, jadi kita bisa membuat aplikasi database-nya kita itu seperti modul-modul ya. Ada modul untuk misalkan HRD tadi, ada modul untuk keuangan, ada modul untuk developer gitu. Ya, jadi program-program yang besar itu kita bisa potong-potong menjadi program yang kecil-kecil. Nah, program yang kecil-kecil itu bisa saja disebut sebagai modul-modul. Ya, jadi kayak apa ya, mengelompokkan ya, mengelompokkan itu prosedur ataupun fungsi yang sejenis. Kemudian hiding information atau menyembunyikan informasi itu artinya ya karena kan secara default bodinya ini tidak bisa dilihat oleh siapapun ya, kecuali pembuatnya. Jadi yang tahu isinya di sini itu hanya pembuatnya, sehingga informasinya itu nggak semuanya di-share, ya nggak semua ini isi prosedurnya gimana itu nggak di-share, cuman yang di-share itu hanya bagian-bagian tertentu saja. Contohnya yang di bagian specification ini. Jadi yang di-share tidak semuanya, tapi hanya di bagian specification-nya ini. Itu untuk yang kedua, jadi kegunaannya ya, hiding information. Kemudian ya bisa jadi developernya itu tidak tahu secara detail dari package bodinya. Ya, sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Kita kan juga sering menggunakan fungsi-fungsi yang kita nggak tahu isinya apa, seperti apa, tapi kita tahu bahwa fungsi itu akan menghasilkan output seperti ini gitu. Kita cuma tahu kalau kita kasih input A, keluarnya atau outputnya B. Ya, kita pokoknya cuma tahu itu aja. Ya, bodinya atau proses yang di dalamnya kita nggak mau tahu juga. Gitu. Nah, itu akan membantu developer juga. Ya. Kemudian proses maintenance yang lebih mudah karena kan sudah dibentuk modul-modul, sudah kecil-kecil. Jika ada masalah tinggal dilihat aja masalahnya di modul yang mana. Ya. Kemudian kalaupun sudah ditemukan, sudah diperbaiki, proses compile-nya nanti itu juga nggak banyak. Jadi yang di-compile hanya body yang masalah saja. Ya, jadi kalau aplikasi yang sudah menggunakan package-package, itu kalau ada kesalahan, ya yang salah itu aja yang dilakukan compile. Tidak keseluruhan atau semua package di compile. Oke, jadi itu untuk materi yang pertama di section ke-10. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Ya, di materi yang kedua kali ini,
Ya, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang package. Nah, kali ini kita akan coba lihat bagaimana cara melakukan manajemen ya. Manajemen itu maksudnya ya kita mau rubah package-nya atau mau kita hapus package-nya, itu akan kita pelajari di section kedua ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita perlu tahu dulu konsep yang ya sebenarnya tadi sudah sempat dibahas sedikit, bahwa nanti ada yang namanya variabel yang tipenya itu nanti ada yang namanya global dan lokal. Kemudian nanti untuk fungsi ada yang public, ada yang private, misalnya seperti itu. Nah, itu secara konsepnya itu seperti apa, apalagi kalau dibuat di dalam package. Nah, kita akan masuk ke materi tentang itu. Kemudian nanti seperti di prosedur dan function, ya, package juga akan tertulis atau disimpan juga di dalam data dictionary. Jadi kalau nanti kita mau lihat package-nya melalui data dictionary, ya, itu juga bisa dilakukan. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Oke, sekarang kita akan lihat yang pertama, ya, di bagian yang biasa disebut sebagai public maupun private, ya. Nah, package specification atau yang di atas ini, di bagian yang atas, ini adalah bagian dari package yang public, ya. Maksudnya public apa? Jadi kalau sebuah package yang public di bagian publiknya ini, itu berarti semuanya bisa diakses oleh user. Asalkan usernya punya privilege execute, ya, sama kayak prosedur kemarin gitu ya, ada yang namanya execute privilege, ya. Asalkan punya execute privilege, dipastikan bisa mengakses pada bagian yang public ini. Beda dengan dalam package body, ya, dimana package body ini itu secara defaultnya itu semuanya sifatnya private atau tidak bisa diakses dari luar. Jadi yang bisa mengakses ya hanya bagian-bagian yang ada di dalam package. Ya, ini perbedaannya. Ya, jadi kalau nanti misalkan membuat fungsi, membuat prosedur, kemudian diletakkan dalam package body, itu tidak akan bisa diakses oleh uh, orang lain, gitu ya. Kemudian ini biasa juga disebut sebagai visibility atau keterlihatan atau bisa dilihat oleh orang lain atau enggak, ya. Yang private ini bahkan bisa jadi tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Ya, kalau yang public tentu saja karena public bisa untuk semua orang bisa melihatnya. Tapi kalau yang bagian private, visibility-nya itu kecil, jadi bisa dibilang itu tidak bisa dilihat. Jadi kayak dikunci, ya. Nah, nanti sebenarnya ada istilah-istilah lainnya ya. Misalkan ditulis di sini ada yang namanya global dan ada yang namanya lokal. Nah, sebenarnya kalau mendeklarasikan variabel di dalam package itu sifatnya itu ada 3 jenis ya, dan semuanya sudah aku buat contohnya di sini tadi. Ya, ada yang sifatnya itu di sini disebut global atau globally. Jika ada variabel yang sifatnya global, ya, ini contohnya. Ciri-ciri variabel atau ya prosedur atau uh, kursor misalkan gitu ya, yang tipenya global itu dituliskan di dalam package specification, ya, di atas di bagian yang public tadi. Specification ini ada sebuah variabel. Nah, ini biasanya adalah variabel-variabel yang sifatnya global. Maksudnya global apa? Jadi variabel yang ada di sini atau variabel global ini akan bisa diakses di semua anggota package. Jadi di semua bagian prosedur ini bisa digunakan. Termasuk dari luar package juga bisa menggunakan ini. Ya, bisa mengakses global variabelnya ini. Ya, ciri-cirinya pokoknya kalau global variable itu dituliskan di dalam package specification.
Nah, kemudian ada lagi variabel atau visibility-nya ini ya variabel yang dituliskan lokal sebenarnya tapi masih di dalam package body. Nah, contohnya di sini adalah variabel khusus ini. Jadi dia tidak ada di global, ya tidak ada di specification, tapi dituliskan di dalam package body dan letaknya biasanya di paling atas. Ya, jadi letaknya ini di bagian-bagian atas ya, sebelum implementasi prosedur dan fungsi-fungsinya. Nah, ini ya sifatnya lokal, maksudnya lokal itu hanya bisa diakses di bodinya saja, ya, dan bisa diakses di semua prosedur. Tapi ini tidak bisa diakses dari luar package body ini. Jadi dia hanya berlaku di package body-nya aja. Ya, kemudian ada juga yang lokal di package body ditambah spesifik dalam sebuah subprogram saja. Ya, ada dalam package body tapi spesifik dalam subprogram. Contohnya di sini adalah variabel lokal ini. Ya, variabel lokal yang aku buat di sini itu hanya bisa digunakan di prosedur ini saja. Jadi skopnya itu cuma dari baris 14 sampai baris 17 ini aja. Jadi sekian. Selebih dari tempat ini, ya dari begin end ini tidak akan bisa digunakan. Jadi dia hanya berlaku di dalam prosedur yang ini, nama prosedur ini. Ya, jadi ada 3 jenis visibility ya, atau maksudnya kalau bisa dibilang ya ada 3 jenis variabel atau 3 hak akses yang ada di dalam package. Ya, memang di sini istilahnya ada global, lokal, kemudian ada istilah public, private. Ini sebenarnya semuanya sama saja. Ya, cuman ya ini jawabannya ya, the answer is no difference. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuman yang membedakan tuh biasanya adalah global, lokal ini bisa dipakai untuk variabel. Ya, bisa digunakan variabel, konstanta, atau kursor misalkan. Sedangkan public private ini biasa dipakai untuk subprogram. Jadi biasanya digunakan untuk prosedur dan function. Itu aja bedanya. Tapi secara konsep itu sama saja. Global lokal dipakai variables dan teman-temannya. Public private dipakai oleh prosedur dan function saja. Function. Ya, kemudian tadi ini yang global ya public ini berarti bisa diakses oleh internal package ataupun eksternal. Jadi bisa dari dalam package. Ya, ini akses yang paling besar cakupannya karena bisa diakses juga dari luar. Oke, kemudian ya kalau global variabel ini contohnya ya. Nanti perintah atau blok PLSQL dari luar package itu akan bisa mengakses global variabelnya ini. Ya, itu dia akan bisa akses. Termasuk dari package-nya sendiri juga bisa mengakses global variabel ini. Ya, jadi bisa diakses oleh keduanya. Kemudian kalau lokal tadi sudah aku jelaskan hanya di bagian tertentu ya. Kalau yang variabel khusus ini hanya di bagian package body, di bagian prosedur-prosedur saja. Kemudian tadi kalau yang ini ya, yang bagian satunya lagi adalah variabel lokal ini hanya bisa dipakai dalam satu prosedur saja. Ya. Oke, pokoknya kalau ada visibility yang dituliskan dalam package body seperti ini, ya, ini tidak akan bisa diakses dari luar. Ya, dari luar package maksudnya. Kalau yang yang bisa diakses dari package luar itu hanya yang ada di sini ya, dalam specification-nya aja. Oke, dan ini adalah contoh ya. Misalkan ada satu variabel di sini, ya konstan ini dideklarasikan atau dibuat di dalam package specification ya. Jadi dia sifatnya itu adalah global. Sehingga nanti variabel ini bisa diakses dimanapun. Ya. Kemudian ini adalah contoh pemanggilannya.
ya, atau bukan contoh pemanggilannya, contoh penggunaannya sekaligus bodinya ya, package body dari yang ini salary package-nya. Ya, ini ada function namanya validate raise ya. Fungsi ini sebenarnya tidak ada di sini. Ya, fungsinya tidak dituliskan di dalam package specification. Berarti ini fungsi yang sifatnya private. Ya, fungsi private ini adalah fungsi yang hanya bisa diketahui atau dipanggil di dalam package body saja. Ya, jadi ini nggak akan bisa diakses oleh luar, karena luar juga nggak tahu kalau ada fungsi ini sebenarnya. Yang tahu punya ada fungsi validate trace ini, itu hanya body dari salary package saja. Ya, kemudian ini karena tadi ini variabel global, untuk mengaksesnya jadi tinggal panggil aja, walaupun tidak pernah dideklarasikan, tapi karena ini sifatnya global, itu tadi langsung dipanggil bisa diakses. Ya. Oke, kemudian ini contoh lanjutannya ya dari yang sini. Ya, dari sini lanjutannya ada di sini. Kemudian ini ada variabel update sal, prosedur update sal. Prosedurnya ini sebenarnya sudah ada di sini ya. Sehingga ini adalah public function atau public prosedur ya. Dan ini isinya di sini ada lagi variabel old salary ya. Nah, karena ini dideklarasikan di dalam prosedur, berarti ini hanya bisa diakses di dalam prosedur saja. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, kemudian untuk pemanggilan, ya, kalau pemanggilan prosedur atau pemanggilan fungsi atau pemanggilan variabel, itu kalau masih sama-sama dalam package, masih dalam satu package, itu bisa langsung dituliskan dengan namanya saja. Jadi nama subprogramnya apa langsung dituliskan. Ya, tapi bisa juga dituliskan nama package, kemudian dot, kemudian sebutkan nama subprogramnya. Ya, jadi kalau masih sama-sama dalam satu package, cara manggilnya itu bisa langsung subprogram, gini aja namanya, langsung tuliskan, atau bisa package name kemudian subprogram. Ya, kalau dari luar itu tidak bisa dengan subprogram langsung, tapi harus menyertakan package name-nya kemudian subprogram. Ya, jadi kalau misalkan aku mau panggil fungsi ini atau fungsi prosedur 2 ini di misalkan anonymous block, cara manggilnya itu adalah begin, misalkan ya, n nama package-nya dot nama prosedurnya. Ya, prosedurnya tadi kan namanya misalkan prosedur 2 ya. Gini. Ya, cara manggilnya seperti ini. Jangan lupa bagian penyebutan atau penulisan nama package-nya dulu. Ya, itu untuk memanggil package. Jadi kalau nanti misalkan ya ini proses pemanggilannya. Nah, nomor 1 ini akan berhasil dilakukan karena ini disebutkan dulu nama package-nya, kemudian baru disebutkan nama fungsinya. Kalau langsung menyebutkan nama fungsi ini, nomor 2 ini tidak akan bisa dieksekusi. Kemudian nomor 3 tidak bisa dieksekusi karena validate raise ini sifatnya private. Jadi dia tidak bisa mengetahui atau package-nya ini tidak bisa mengakses variabelnya ini. Kemudian kalau mau ngambil variabel globalnya tadi juga bisa, caranya ya tinggal menuliskan nama package-nya dot nama variabelnya tadi ya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi di sini yang bisa dilakukan itu adalah yang nomor 1, ya nomor 1 dan yang nomor 4. Nah, selain itu tidak bisa dilakukan, ada errornya. Kalau yang nomor 5 errornya adalah ini ya variabel v old salary ini kan tadi sifatnya itu hanya berlaku di prosedur ini saja. Kalau diakses ya nggak akan bisa. Oke, itu yang terkait dengan 3 visibility atau 3 kemungkinan hak akses yang ada di dalam package ya. Ada yang global, ada yang lokali tapi lokal di package body, ada juga lokal yang ada dalam prosedur
Ya, itu ketiga kemungkinan terjadi dalam pembuatan package. Ya, semoga setelah ini kalian tahu ya bedanya dan bisa nanti membuat variabel atau membuat prosedur yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lanjutkan ke menghapus atau remove ya. Remove itu ya menghapus package. Itu sebenarnya gampang ya, tinggal tulis saja drop package seperti ini. Kalau kita drop package itu berarti sekaligus ya package specification plus bodinya itu dibuang semua. Jadi langsung sekaligus dua-duanya hilang. Tapi kalau misalkan drop package body seperti ini, ya specification-nya itu masih tetap ada. Ya, kalau pakai package gini aja dua-duanya hilang. Jadi specification dan bodinya hilang. Kalau kita mau hapus yang body saja, tinggal tambahkan ini. Specification-nya masih tetap ada dalam database, tapi bodinya hilang. Ya, jadi kita nggak bisa menghapus specification-nya saja, tapi bodinya masih ada itu nggak bisa. Antara kita hapus dua-duanya atau hapus bodinya aja. Ya, kira-kira seperti itu untuk melakukan remove atau drop. Kemudian ini adalah cara untuk melihat package melalui data dictionary. Ya, jadi tinggal panggil aja user source ini. Ya, itu untuk melihat source code-nya tadi ya. Source code itu bisa panggil dari tabel user source ini. Untuk melihat package specification, tinggal tulis saja type-nya di sini package ya, tipenya yang package. Kalau mau lihat bodinya, tinggal diganti type-nya di sini pakai package body. Ya, ini dalam data dictionary. Kemudian untuk ngecek error atau kesalahan itu bisa pakai atau lihat dari data dictionary yang namanya user error atau tabel user error. Ya, caranya tinggal panggil aja name-nya tuh di sini dituliskan yang namanya itu bad prosedur ya, bad proc. Kemudian tipenya itu ada yang prosedur. Ya, untuk mengecek errornya. Kemudian nanti akan terlihat hasilnya pemanggilannya, ya pemanggilan perintah ini akan muncul di bagian output di bawah ya. Atau kalau mau lebih gampang lagi ya mungkin bisa langsung lewat objek browsernya di sini. Ya sama kayak function kemarin ya. Function seperti ini misalkan. Sebentar nanti function ada muncul di sini ya. Function prosedur. Kok nggak ada ya? Sebentar. Oh, sudah habis sessionnya. Oke, ini misalkan objek browser. Kemudian prosedur misalkan. Ya, ya nanti tinggal dilihat di bagian ini ya. Sebenarnya sudah ada errornya apa, itu tinggal langsung dilihat di sini. Ya, ini adalah fitur dari Apex ya. Oke, kemudian ini tadi guideline-nya untuk menulis package ya. Yang pertama itu package ini kalian harus pikirkan bahwa ini nanti akan digunakan tuh sifatnya general. Jangan terlalu spesifik tapi buat sifatnya itu general atau bisa ya sifatnya lebih umum gitu ya. Kemudian biasakan untuk membuat spesifikasinya terlebih dahulu sebelum membuat bodinya. Ya. Kemudian specification itu harus berisi hal-hal yang nanti sifatnya itu public atau global. Ya, variabel yang global, yang public, dan prosedur-prosedur atau fungsi-fungsi yang sifatnya itu ya public atau global ini. Kemudian sebisa mungkin kalau melakukan recompile atau melakukan compile ulang, itu bagian bodinya saja. Kalau bisa seperti itu. Karena kalau sampai specification-nya yang dirubah, itu akan melakukan proses compile-nya itu akan jauh lebih banyak. Karena yang di-compile itu semua yang sudah pernah memanggil package-nya itu. Ya, jadi compile-nya jadi banyak. Oke, kemudian package specification should contain as few construct as possible. Jadi sebisa mungkin tuh ya dibuat sedikit ya construct. Construct itu kayak tipe data yang uh,
aneh-aneh gitu ya, tipe data yang dibuat sendiri oleh user gitu. Oke, kemudian ini keuntungan menggunakan package, tapi ini sebenarnya sudah dibahas di slide atau di materi yang sebelumnya ya. Oke, itu untuk materi yang kedua. Ya, aku rasa cukup sampai di sini untuk materi yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke materi yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga dari section 10, yaitu tentang Advanced Package Concept. Jadi ini adalah materi tambahan, ya, yang advance maksudnya yang lebih lanjut lagi tentang package, ya. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat, itu nanti kita akan melihat sebuah konsep, ya, yang disebut sebagai overloading. Ya, overloading ini ya adalah apa ya? Kita akan bisa membuat sebuah prosedur atau fungsi itu yang namanya sama, ya, tapi bisa memiliki banyak bentuk gitu ya. Bisa maksudnya banyak bentuk tuh contohnya ya misalkan parameternya itu beda kayak gitu ya. Jumlah parameternya beda, tapi sebenarnya namanya tuh sama. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Bagaimana konsep overloading ini bisa kita buat di dalam package uh, yang sudah ada ataupun yang akan kita buat nantinya gitu. Oke, sekarang kita akan langsung lihat aja contohnya ya. Contohnya itu adalah sebuah fungsi atau sebuah package sebenarnya atau fungsi yang namanya itu to_char. Nah, fungsi ini ya itu fungsi bawaan sebenarnya. Jadi ini dalam Oracle itu sudah ada. Jadi kita tinggal pakai aja sebenarnya. Nah, kalau kita lihat fungsinya ini, to_char ini dia bisa menerima parameter date ya. Nanti itu akan mengembalikan data varchar 2 atau dia bisa juga menerima data atau parameter itu number sehingga nanti dia akan mengembalikannya juga sama varchar 2. Oke. Nah, yang diperhatikan itu adalah namanya di sini ya. Namanya sama-sama to_char. Yang membedakan adalah tipe data dari parameternya. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ada yang namanya sama beda parameter, ya beda parameter itu bisa beda tipe datanya, bisa juga beda jumlahnya, jumlah parameternya. Nah, itu asalkan nama sama beda parameter itu biasanya disebut sebagai overloaded subprogram atau ya subprogram yang menerapkan konsep overloading ini. Ya, ini bukan berarti buruk ya, overload gitu kan biasanya kesannya tuh buruk karena berlebihan gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah konsep yang biasa digunakan di dalam pembentukan package untuk PLSQL. Ya, jadi kita bisa buat 2 atau lebih ya. Bisa 3, 4, 5 itu bisa banyak banget. Ya, kemungkinannya bisa banyak. Ya, 2 or more subprogram yang namanya itu sama. Jadi ini kata kuncinya ya. Bisa 2 atau lebih yang namanya sama dan letaknya itu di dalam package yang sama juga. Oke, 2 atau lebih subprogram, namanya sama, package-nya juga sama. Ya. Kemudian untuk manggilnya nanti membedakan tiap fungsinya itu tentu saja melalui parameter. Ya, atau di sini itu istilahnya adalah argumen. Argumen yang dikirimkan. Argumen itu ya maksudnya parameter itu tadi ya. Oke. Nah, kenapa seperti itu bisa dilakukan? Karena ini nanti akan memudahkan application developer atau pembuat aplikasinya ya, sehingga dia tidak perlu mengingat banyak nama subprogram, dia cukup mengingat satu saja dan dia nanti bisa membedakan cara kerja fungsinya itu melalui uh, parameternya ya atau argumennya tadi. Oke, kemudian kapan saat yang tepat untuk melakukan overload tadi ya?
intinya yang paling jelas itu adalah tujuan dari ya purposes itu tujuannya ya. Kalau tujuannya tadi sama ya similar mirip ya itu bisa juga kita buat atau itu adalah waktu yang tepat untuk membuat subprogram yang memanfaatkan konsep overloading ini. Ya, contohnya di sini ini adalah fungsi tuchar itu fungsi bawaan dari Oracle tadi aku bilang kegunaannya adalah merubah tipe data. Jadi tipe data ini dirubah menjadi bentuk varchar. Ya, tipe data date menjadi varchar atau tipe data number menjadi varchar. Ya. Jadi fungsinya kalau dilihat itu sama-sama merubah argumennya menjadi sebuah tipe data varchar 2. Ya, kan kalau dilihat mirip. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk dibuat fungsi atau subprogram yang memanfaatkan konsep overload. Ya. Oke, kemudian nah kita sekarang akan lihat contoh ya. Contohnya di sini sudah ada, misalkan ada sebuah fungsi namanya find employee. Ya, di mana find employee ini akan dibuat overload menjadi 3 fungsi yang berbeda. Yang pertama itu menerima tipe data berupa number, kemudian modenya in, kemudian ada tipe data varchar menjadi out ya. Outnya itu varchar. Masuk in ya, yang in itu tipenya number, outnya itu varchar. Oke. Kemudian di sini juga namanya ya, namanya itu berbeda. Di sini yang pertama itu pakainya employee ID ya, supaya beda aja sih, supaya memudahkan. Kemudian di sini ada yang menggunakan sekarang job ID. Nah, job ID ini tipenya adalah varchar 2. Jadi nanti in-nya ini adalah varchar 2, out-nya ini adalah varchar 2. Ya, ini kan beda. Yang pertama in-nya number, yang kedua in-nya itu varchar. Kemudian yang ketiga, ya, ini in-nya itu tipenya adalah date. Ya, kan berbeda. In-nya number, ini varchar, yang ini date. Walaupun out-nya juga sama-sama varchar 2. Ya, jadi ini tetap apa ya valid overload yang valid karena walaupun jumlah parameternya sama 2 atau argumennya 2, tapi di posisi yang pertama itu beda-beda tipe datanya. Ya, yang satu number, yang satu varchar 2, yang satu date. Ya. Nah, itu adalah contoh bagaimana membuat sebuah fungsi yang menerapkan konsep overload ini. Ya, nah, walaupun kita buat seperti itu, ya, tetap ada batasannya, restrictionnya ya. Ada batasannya di mana perbedaannya, ya perbedaan apa ini namanya parameternya atau argumennya itu tipe datanya itu perbedaannya itu harus signifikan ya, nggak boleh terlalu mirip ya. Misalkan number dengan integer gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada di sini aku tuliskan lagi ya. Misalkan ada prosedur ya prosedur X gitu misalkan. Kemudian parameternya dia itu tipe datanya number ya. Kemudian ya. Kemudian ada overloadnya, tipe datanya di sini itu adalah integer tadi ya. Gini, ya. Keduanya ini bukan apa ya? Tipe data yang jauh berbeda. Dia masih kayak dalam satu kelompok yang mirip gitu, yang sama. Ya. Jadi dia di sini istilahnya itu masih dalam kategori yang sama. Ya. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Atau contoh yang lainnya adalah varchar 2 dengan char misalkan. Ya. Itu juga masih tergolong dalam satu kategori yang sama. Sehingga itu tidak bisa dilakukan yang namanya proses overload. Oke, kemudian yang batasan yang kedua, ya, jadi jangan sampai yang satu kategori parameternya. Kemudian yang kedua itu returnnya. Jadi overload itu returnnya harus sama semua. Ya, tidak boleh returnnya itu berbeda.
Ya, makanya kalau kita lihat di contoh yang awal ini, returnnya sama-sama varchar 2. Ya, ini sama persis returnnya. Jadi, kalau mau buat fungsi yang overload itu pastikan returnnya ini harus sama persis. Ya, yang boleh beda itu cuman parameternya. Nah, parameternya pun juga ada batasannya bahwa parameternya itu tidak boleh dalam kategori yang sama. Oke, ini kemudian tadi ya restriksinya itu ya yang ada dua ini ya, tidak boleh dalam kategori yang sama. Kemudian ini returnnya itu juga harus sama. Kemudian nanti cara manggilnya itu bisa pakai yang namanya name notation ya. Manggilnya bisa pakai yang name notation. Kita akan lihat contohnya ya. Misalkan kita punya package ya, ada prosedur namanya sample proc prosedur ya, di mana di dalamnya itu dia menggunakan parameter in ya, ini char. Kemudian in satunya varchar. Nah, ini sebenarnya ini ya tidak bisa dilakukan karena masih dalam satu kategori, tapi namanya di sini ada tambahannya ya. Ini tidak bisa dilakukan yang ini ya. Yang ini kalau misalkan nama parameternya itu sama. Ya, nama parameternya itu sama. Kalau namanya beda, nama parameternya itu beda, ya walaupun dalam satu kategori, ya itu tetap bisa dilakukan. Tapi nanti pemanggilannya harus menggunakan name notation. Ya, jadi kalau namanya sama, ya kebetulan kategorinya juga mirip gitu ya. Kayak tadi contohnya varchar dan char ini tadi, cara manggilnya itu harus menggunakan name notation. Contohnya ini, ya ini bentuknya char, parameter di prosedur yang pertama, prosedur yang kedua itu bentuknya varchar 2. Ya, ini dalam satu kategori tapi namanya kan beda. Ya. Sehingga nanti kalau mau manggil bukan seperti ini, ya, ini akan menimbulkan error atau fails di sini. Tapi manggilnya nanti tinggal ditentukan dengan cara menuliskan nama parameternya. Ya, ini cara yang benar. Jadi kalau misalkan parameternya satu kategori, ya manggilnya nanti juga perlu disebutkan nama parameternya. Ya, kalau yang ini pasti sukses ya. Ini sukses. Oke. Ya, ini kan memang agak ribet ya, agak apa ya? Ya aku bilang ribet atau agak panjang atau yang dilihat tuh lebih banyak gitu ya. Makanya kalau bisa sih jangan satu kategori seperti ini. Ya, tapi kalau misalkan terpaksa harus dibuat satu kategori gini ya, manggilnya nanti harus menggunakan name ya. Name notation. Oke, kemudian ini adalah contoh yang ketiga. Ya, sama saja sih sebenarnya konsepnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri dan analisa bagaimana perbedaannya ya. Overloading di prosedur add departemen ini. Ya, cuman ini memang sedikit beda. Bedanya itu ada di jumlah parameter ya. Kalau yang atas tuh jumlah parameternya 3. Ya, kalau yang bawah itu jumlah parameternya cuma 2. Ya, yang atas 3, yang bawah 2. Oke, kemudian nanti kalau dipanggil ya ada yang dimasukkan 3 ya parameternya. Jumlahnya 3 ya. Ada yang dipanggil nanti jumlahnya 2. Ya, kalau jumlah parameternya beda seperti ini sih lebih mudah dipahami ya, karena kan langsung kelihatan gitu. Kalau yang 2 berarti dia akan manggil prosedur yang membutuhkan 2 parameter, kalau 3 berarti yang 3 parameter. Seperti itu. Oke, kemudian itu adalah konsep overloading, terutama overloading yang bisa kita buat sendiri atau yang user define lah. Ya, yang
yang kita bisa buat sendiri dan kita manipulasi sendiri. Ya, dengan memperhatikan tadi ya aturan-aturannya. Nah, ini juga kita misalkan mau melakukan overloading misalkan ke standar package. Standar package ini sebenarnya standar yang sudah ada dalam Oracle ya. Atau bisa juga disebut built-in function. Jadi sudah tertanam di dalam server Oracle-nya. Nah, di server Oracle atau built-in function ini ya, most itu maksudnya kebanyakan ya. Atau ada banyak fungsi yang sifatnya overload. Ya, contohnya tadi sudah dibahas adalah char. Contoh yang lainnya itu adalah upper ya. Misalkan upper ini. Ya, fungsi upper itu bisa menerima varchar 2, bisa juga menerima clop. Ya. Nah, untuk yang bagian standar package ini ya. Standar package ini tidak perlu dipanggil kalau mau manggil fungsinya ya. Misalkan kita mau manggil fungsi upper ini, kita tidak perlu tuliskan misalkan standar kemudian upper. Gini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu dipanggil. Karena ini sudah default dari Oracle seperti itu, jadinya ya nggak perlu dipanggil. Kalau kita butuh fungsinya, itu tinggal panggil aja langsung fungsi yang kita mau. Ya, beda dengan package yang kita buat sendiri ya. Kalau standar itu karena sudah bawaan dari Oracle ya udah tinggal panggil aja. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah gimana kalau kita mau buat fungsi sendiri yang nanti fungsinya itu namanya sama dengan yang standar ya, sudah ada di standar. Contoh misalkan kita mau ganti upper gitu ya. Kita mau buat fungsi sendiri manggil upper. Ya, contohnya seperti itu. Ketika kita nanti panggil upper, kemudian kita sebutkan argumen di dalamnya, ya, nanti yang tetap yang dieksekusi itu tetap yang built-in ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba overload fungsi yang sudah ada itu biasanya akan kesulitan karena nanti Oracle-nya secara otomatis itu akan manggil yang built-in-nya dulu. Jadi built-in-nya ini nggak default pertama kali dipanggil gitu ya. Nah, supaya nanti kita mau panggil upper yang punya kita, khusus punya kita ini, ya dipastikan itu ya tinggal sebutkan aja nama package-nya atau nama skema yang kita punya. Dot upper, nah gitu. Ya, sebenarnya kita bisa tapi harus dituliskan ini ya, skema name-nya ini harus dituliskan dulu. Atau nama package-nya yang kita pakai itu dituliskan dulu. Ya, kalau nggak dituliskan nanti secara otomatis yang dieksekusi itu yang standarnya, package standar milik Oracle-nya. Ya, dia kayak yang paling prioritas nomor 1 dieksekusi gitu ya. Jadinya dia ya secara otomatis kalau kita panggil upper gini aja ya otomatis yang dieksekusi yang built-in. Ya. Kemudian nanti ada juga yang namanya forward declaration. Ya, ini misalkan tadi yang overload dari standar package itu sudah. Berikutnya ada yang disebut sebagai forward declaration. Ya, ini sebenarnya masalah yang sering muncul juga kalau kita belajar programming ya. Dimana misalkan kita ingin memanggil sebuah prosedur atau fungsi yang belum dideklarasikan. Ya, contohnya ini di sini sudah ada, di mana ini sudah ada fungsi namanya award bonus. Di dalam award bonus ini nanti akan memanggil fungsi calculate rating. Ya, padahal fungsi calculate rating ini baru didefinisikan di bawah award bonus. Ya, jadi dia di bawahnya. Jadi ketika nanti ini dieksekusi, ya akan muncul error. Ya, errornya apa? Nanti award bonus ini dia tidak akan menemukan fungsi calculate rating ini. Jadi kalau dia mau mengeksekusi atau compile itu, dia akan ada fungsi calculate rating. Oke, dia akan cari di bagian atasnya. Nah, karena di atasnya nggak ada, nanti dia akan muncul error. Karena tidak tahu ini fungsi untuk apa. Atau ini prosedur ngapain, gitu dia nggak tahu. Ya. Jadi solusinya itu nanti bisa kita pindah ya calculating
Ini fungsinya diletakkan sebelum award bonus, jadi dia dipindah ke atasnya. Ya, sehingga nanti ketika dipanggil dia cari di atasnya itu ketemu. Ya, atau bisa dilakukan dengan menggunakan forward declaration ini. Ya, forward declaration itu sebenarnya tinggal dituliskan aja tipenya apa, misalkan prosedur, kemudian sebutkan namanya, parameternya apa, kemudian langsung titik koma aja, tanpa ada isi fungsinya atau definisi fungsinya tidak ada. Ya, jadi dituliskan semua dia di sebelum fungsi award bonusnya ini atau prosedur award bonus. Sehingga nanti ketika prosedurnya ini jalan, dia akan cari calculate rating gitu. Oh, dia akan cari di atas. Nah, ketika ketemu declaration di atas ini, dia jadi tahu. Oh, calculate rating itu ada. Nah, dia setelah dia ketemu di declaration di sini, itu dia nanti akan cari definisinya di program. Ya, secara otomatis. Sehingga programnya itu nanti tetap berjalan dan tidak error. Ya, kalau dalam pemrograman juga sering sih muncul seperti ini. Ya, jadi prosedur, fungsi, variabel, dan sebagainya itu sebelum dipakai memang harus dideklarasikan dulu. Kayak diperkenalkan dulu ke programnya supaya bisa dikenali. Ya, oke, kemudian ini akan membantu proses penyusunan subprogram tadi ya. Kalau bisa sih kalau menyusun subprogram ini Oracle tuh menyarankan tuh sesuai urutan alfabet ya. Jadi dimulai dari A nanti diakhiri dengan Z gitu. Jadi kayak di kamus ya. Jadi nyusun prosedur atau fungsi itu sesuai dengan urut abjad ya. Nah, karena ingin membuat fungsinya itu urut abjad supaya mudah dicari, ya kalau misalkan perlu seperti ini nanti paling gampang ya tinggal dibuat forward declaration-nya seperti ini. Ya, itu contohnya ya. Oke, kemudian untuk initialization ya, itu tadi tentang forward declaration ya. Nah, sekarang ada lagi yang namanya package initialization ya. Jadi package initialization ini adalah pokoknya kalau misalkan kita mau aktifkan package-nya itu dia akan atau kita panggil package-nya dia akan mengeksekusi satu buah perintah gitu supaya dia mendapatkan nilai tadi. Jadi kayak package-nya itu menjalankan sesuatu dulu sebelum dia bisa digunakan. Ya, misalnya kita mau buat seperti itu. Sebenarnya tinggal tuliskan aja misalkan kita mau buat package seperti ini ya. Package. Kemudian nanti setelah selesai membuat bodinya, di paling akhir itu langsung kita buat begin, kemudian nanti langsung tuliskan perintahnya. Jadi nanti package-nya ini ketika jalan pertama kali, dia akan menjalankan perintah yang ada dalam begin di sini, di paling akhir ini. Jadi tambahkan satu buah initialization block namanya, ya, dan tidak usah diberi nama. Langsung kalian tuliskan begin, kemudian masukkan perintahnya apa. Ya, nah ini nanti akan dieksekusi ketika package-nya itu pertama kali dipanggil. Ya, pertama kali dipanggil, kemudian nanti kalau sudah pernah dieksekusi ya udah dia nggak akan eksekusi lagi. Jadi dieksekusi sekali waktu pertama kali dipanggil. Oke, kemudian ada juga yang istilahnya itu bodiless package ya. Package yang tidak punya body. Ya, itu bisa dibuat asalkan isi package-nya itu adalah misalkan konstanta-konstanta saja atau variabel-variabel saja. Ya, ini sering juga disebut sebagai bodiless package. Jadi dia tidak perlu body, dia cukup package-nya saja. Ya, karena di sini isinya cuma variabel ataupun konstanta saja. Tidak ada prosedur atau function, tidak ada subprogram. Jadi dia tidak perlu body. Ya, itu juga bisa dibuat di dalam PLSQL. Oke, ini contohnya isinya cuma number atau konstanta. Kalau yang di sini isinya cuma sebuah exception. Ya, package exception saja. Oke, kemudian nanti untuk manggil ya tinggal panggil aja nama package-nya, kemudian sebutkan nama
variabelnya atau konstantanya. Ya, itu contoh yang tadi untuk pembuatan yang ini, ya, global konstanta ini. Kemudian untuk manggil yang exception itu tadi juga tinggal panggil aja nama exceptionnya, nama package exceptionnya, kemudian panggil exceptionnya yang mana. Ya. Oke, kemudian package ini, ya ini adalah tambahan lagi adalah package function atau fungsi-fungsi dalam package ini juga akan mengikuti aturan-aturan dalam sebuah fungsi juga ya. Oke, apalagi fungsinya ini dipanggil dalam SQL statement. Ya, sebenarnya ini sama dengan fungsi di video sebelumnya juga aku sudah pernah jelaskan bahwa untuk fungsi itu tidak boleh melakukan DML statement atau rollback, ya create, rollback atau save point itu nggak bisa, atau alter ya itu juga tidak bisa. Kemudian aturan yang lainnya juga sama sih sebenarnya ya. Intinya itu fungsi yang aturan pembuatan fungsi yang ada dalam package itu sama dengan pembuatan fungsi yang ada di materi yang sebelumnya ya dalam pembuatan fungsi. Ya. Jadi ini contohnya adalah sebuah fungsi atau package berisi fungsi yang bisa berjalan dengan benar ya, yang ini dengan benar. Ya. Kemudian ini adalah contoh yang salah karena fungsinya ini ketika dipanggil dari SQL ya, di dalamnya itu berisi perintah untuk melakukan update atau perintah DML. Ya, sehingga ini fungsinya tidak bisa dijalankan atau akan menghasilkan error. Ya, apalagi ini dipanggilnya kan di dalam SQL. Oke, ya itulah sebenarnya aturan-aturan dalam function juga berlaku dalam package ini ya. Oke, kemudian ini penggunaan record structure atau penulisan dengan row type ya. Row type ini di dalam PLSQL. Kemudian ini sebenarnya sih sama saja dengan pembuatan di row type pada saat kita membahas materi row type itu, di mana nanti row type ini kan berarti satu baris ya, satu baris data dengan banyak kolom, yaitu yang bisa dikembalikan atau dipakai di dalam prosedur ataupun fungsi di dalam package juga ya. Jadi sama saja seperti pemanfaatan variabel row type, tipe row type ini. Oke, kemudian ini ada user defined type, jadi ada type yang dibuat sendiri. Ya, dibuat sendiri oleh developer ya. Caranya ya tinggal dilakukan ini. Ya. Dan type ini juga bisa dipakai sebagai parameter ya. Jadi misalkan kalian tuliskan sebagai parameter di sini ya. Kemudian misalkan tipenya deklarasinya di sini ya. Ini sebenarnya error ya karena kan harusnya tipenya ini diletakkan di atas ya sebelum prosedurnya dieksekusi ya. Tapi ini kan letaknya di dalam jadi bisa menghasilkan error ya. Contoh yang error ya. Seharusnya ini diletakkan di atas prosedurnya ini supaya bisa ketahuan dia um, tipe ed type ini tuh maksudnya apa. Ya user define. Oke, kemudian nah ini adalah contoh yang benar ya, di mana type-nya ini dideklarasikan terlebih dahulu ya dalam sebuah package ini ya type-nya dideklarasikan terlebih dahulu, baru nanti ada prosedur yang menggunakan tipe yang sudah dibuat ini tadi. Oke, kemudian terakhir ini ya, ada yang namanya index by table of records. Jadi index by ini tuh maksudnya untuk melakukan ya kayak kita memanfaatkan bentuknya itu table. Jadi kayak parameternya itu bentuknya bukan row type lagi, bukan baris lagi, tapi sudah benar-benar table ya. Ini contohnya ya. The procedure uses kursor, jadi menggunakan kursor di dalamnya ya. Kemudian
kursornya ini akan dilakukan looping ini tadi ya. Kemudian diisikan ke dalam tabelnya. Ya, contohnya ini tadi ya. Tabel, kemudian dia ada kursor di dalamnya. Dan dalamnya sini ada prosedur. Ini package-nya ya. Package-nya isinya di dalam package EMP PKG ini nanti ada namanya tipe EMP record type. Ya, itu bentuknya adalah tabel. Ya, tabel dari employee. Bentuknya sudah tabel. Kemudian tabelnya ini akan dilakukan indeks ya. Indeks itu maksudnya ya diberikan penunjuk gitu ya dari setiap anggota tabelnya, setiap anggota barisnya. Ya, kemudian ini adalah deklarasi atau definisi fungsinya. Ya, package body, get employee ini, kemudian ada PMP table itu parameter, ya itu tipenya atau modelnya out. Ya, kemudian dieksekusi untuk mengisi tabel yang diinginkan ya. Kemudian nanti tabelnya itu setelah diisi dijadikan parameter out. Ya, jadi ketika dipanggil nanti ya udah nanti bisa dipanggil fungsinya ini ya untuk mengisi variabel tabelnya ini. Employee tabelnya ini untuk diisi dengan cara memanggil atau kayak copy paste tabel employee dari pemanggilan fungsi get employee. Oke, jadi itu saja sih menurut aku materi untuk di section 10 ya. Jadi sudah banyak ya. Package-nya di sini kita bisa belajar atau bisa membuat yang overloading. Kita bisa juga overload yang standar atau kita bisa gunakan standar biasa saja. Kita bisa bikin initialization block atau blok yang akan dieksekusi sekali ya pada saat package dibuat atau digunakan. Kemudian kita juga tadi belajar forward declaration di mana nanti untuk mendeklarasikan sebuah fungsi tanpa ada definisinya. Kemudian kita juga bisa buat yang namanya bodiless package ya atau package yang tidak ada bodinya atau yang isinya itu hanya variabel ataupun kayak tadi contohnya ada exception. Oke, itu saja mungkin materi untuk di section 10 ini. Terima kasih semuanya sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.